dan tata caranya ada berdasarkan wangsit, berdasarkan ilafat. Tanaman apa itu? Tanamannya ini. Nah, ini tata caranya begini. Pohon ini bisa dijadikan patokan ciri apabila kita mau usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bertemu, selamat bergabung dengan A.A. Wijaya di channel Terah Banten. Di mana pada kesempatan kali ini A.A. akan menceritakan salah satu kisah perjalanan supranatural A.A. ke wilayah Parahyangan. Pada kesempatan kali ini A.A. akan membahas satu tanaman di mana tanaman tersebut sangat indah dipandang mata. Namun ternyata penuh hikmah dan khasiat, dan tata caranya ada berdasarkan wangsit, berdasarkan ilafat. Tanaman apa itu? Tanamannya ini. Nah, ini tanamannya. Baik. Tanaman ini namanya tanaman pohon hanjuang. Mungkin tidak heran karena banyak sekali sudah ditanam di pekarangan rumah kita. Namun setelahnya A.A. punya channel Terah Banten ini, A.A. akan menceritakan tentang kenapa A.A. menganjurkan atau memberitahukan tata cara tentang penanaman bunga hanjuang ini. A.A. berdasarkan wangsit waktu itu tata cara penanamannya. Dari mana wangsitnya? Ini akan ceritakan ya. Pada waktu bulan Muharram, entah tahun berapa lupa ya. Waktu itu kalau nggak salah 1 Syuro malam Jumat. Seperti biasa banyak sekali perjalanan-perjalanan supranatural ke makom-makom alias perjalanan spiritual ziarah ke makom-makom para alim ulama. Kenapa mesti ziarah? Sepengetahuan A.A., ziarah itu adalah untuk mengingatkan kematian, bahwa kita itu tidak akan selamanya hidup di dunia. Yang pertama. Dan yang kedua adalah mencari makom mustajabi doa. Kok makom mustajabi doa? Kenapa? Karena kalau kita mau mendapatkan tempat yang mustajabi doa, itu adanya di tanah suci Mekah Al-Mukarramah yang telah didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita ke Mekah Al-Mukarramah kan biayanya juga besar. Kemudian sekarang kan waktu untuk nunggunya itu jedanya waktu sangat panjang, malah belasan tahun ya. Kenapa kita nggak berziarah ke makom-makom yang ada di Indonesia, di mana makom-makom tersebut itu juga mendapat, kita apabila jalan ke sana mendapatkan berkah karomah.
Tapi ya nggak menceritakan itulah ya, menceritakan tentang wangsit atau ilapat, pohon ini, pohon hanjuang. Waktu itu berjarah ke makom keramat Kangjeng Prabu Busan Ulun dengan Ibu Ratu Harisbaya. Ya, berangkat dari Banten waktu itu menuju kota Sumedang, menuju puncak keramat Daya Luhur. Di sana memang cukup ramai, jalannya juga sekarang sudah bagus. Jadi begitu indah perjalanan spiritual waktu itu. Bagaimana pendapatan wangsit? Kita singkat ceritanya ya, kalau durasi. Waktu setelahnya datang di makom keramat Daya Luhur, ya seperti biasa mandi di tempat keramat tersebut. Kemudian kita berjarak di makom Kangjeng Prabu Busan Ulun dan Ibu Ratu Harisbaya. Kemudian kita naik tuh ke puncak. Puncaknya itu keramat Kangjeng Eyang Sangyang Hau atau Eyang Jayaprakosa. Angga akan ceritakan bagaimana Kangjeng Eyang Jayaprakosa ada di situ. Kemudian ada kalimat Kadagalente dengan Kangjeng Sangyang Nanganan, Kangjeng Sangyang Teronghapa, dan yang lain-lain lah ya. Menceritakan hanya salah satu sosok saja yang alhamdulillah waktu itu komunikasi dengan baik dan lama. Ternyata komunikasinya itu ya diantaranya ini, wangsit atau ilapat, tata cara menanam menanam pohon hanjuang ini. Baik. Waktu itu setelahnya kita ritual mujasmedi ya, di sana kita bertafakur, bertazakur, bermuhasabah tadinya atau introspeksi diri tentang man antum wali man antum, mau kemana kita, dari mana kita, kan itu mesti ditanya, dari mana kita mau kemana kita, terserah kita mau ke neraka atau mau ke surga, sebenarnya terserah kita. Jadi waktu itu bermunajat di sana karena memang kita diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Datanglah satu sosok yang bernama Kangjeng Eyang Jayaprakosa, dan beliau berdialog banyak nasihat-nasihat tentang bagaimana kita menyiasati hidup agar senantiasa tidak sasar. Kemudian bagaimana kita menyikapi hukum-hukum negara yang sedemikian gitu di dalam kehidupan sekarang ini. Ya banyaklah. Nah diantaranya singkat ceritanya, diantaranya wangsit, tata cara penanaman ini. Begini, waktu itu kita nanya, diantaranya pertanyaannya itu, Kangjeng mohon diceritakan kenapa Kangjeng sampai menanam pohon atau bunga ini. Waktu itu Kangjeng waktu mau perang ya dengan tiga sahabatnya waktu itu, sebelum perang, kata Kangjeng itu dia menanam itu untuk ciri kemenangan dan kekalahan, menanam pohon ini. Kalau tidak salah dia menanamnya itu di penjuru kota Sumedang lah, namanya kalau nggak salah Kutamaya kalau nggak salah.
Jadi dia tanam di situ, dia berkata kepada rekan-rekannya, karena dengan sudah niat mengabdi kepada Kangjeng Prabu Bosan Urun, dia membuat ciri bahwa bahasa Indonesianya, apabila saya menang maka pohon ini tumbuh dengan baik, subur. Tapi apabila saya kalah, maka pohon ini menjadi ciri layu, mungkin mati. Itulah kisahnya, dan tidak akan ceritakan kisah itu bagaimana selanjutnya ya, karena memang durasi kita singkat aja. Lantas apa faedahnya untuk kami yang apabila kami ikut menanam? Oh ya, katanya begini, wabil khusus kepada warga warga disebutnya, atau cicit-cicit eyang lah katanya begitu, yang berada di Sabunderen, khususnya Sumedang, umumnya umumnya itu Parahyangan katanya. Jadi mulai dari Sumedang, Cirebon, kemudian mungkin Kuningan, Tasik, Garut, Bandung, Cianjur, Bogor, itu mungkin termasuk Parahyangan. Jadi warga Parahyangan itu sebaiknya menanam ini, tapi dengan tata cara seperti Kanjeng Eyang Jayaperkosa lakukan. Nah, jadi apakah untuk hanya makom warga Parahyangan saja? Kata yang tidak. Mahabah bagi orang yang jarang ke sini, bisa dari Jawa, dari manapun bisa menanam ini. Cuma yuk begini tata caranya, minta kepada Allah ya Rabbul Ijati, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tata cara penanamannya begini langsung ya. Ambil satu pohon ini, kemudian setek, kemudian diberikan disimpan dalam air dulu untuk beberapa jam, kemudian kita siapkan pot penanamannya seperti ini. Nah, ada ritualnya. Jadi ritualnya itu memohon juga kepada Yang Maha Kuasa agar senantiasa tanaman ini subur, tanaman ini menjadi ciri. Nah, tata caranya begini. Pohon ini bisa dijadikan patokan ciri apabila kita mau usaha. Usahanya di bidang apa saja? Apakah usaha di PNS? Apakah usaha di swasta? Apakah kita mau menjadi pengusaha produksi sendiri? Mau berjualan di pasar, mau toko, atau mau mendirikan pabrik sekalipun. Nah, ini bisa dijadikan ciri menanam ini. Caranya seperti tadi, berdoa kepada Rabbi, kata Kangjeng, saya memohon kepada Tuhan Azza wa Jalla, ini adalah ciri usaha saya. Apabila usaha saya lancar, maka suburkanlah. Apabila ada ketidaklancaran atau ketidakcocokan dalam usaha saya, maka beritahukan kepada saya bahwa ini akan layu. Memohon tuh caranya, memohon keberkahan karomanya ilmu Kangjeng Eyang Sangyang Hau atau Kangjeng Eyang Jayaperkosa. Minta barokah karomanya ilmu beliau. Begitu kalau orang Islam, bacalah Fatihahnya. Kalau yang non-Islam, ya silakan membaca apapun sesuai keyakinannya. Yang penting memohon barokah karomahnya daripada ilmu Kangjeng Eyang Jayaperkosa. Nah, waktunya kapan? Waktunya kata Kangjeng Eyang 101 hari. Jadi apabila 101 hari kita menanam ini, ada perubahan dan itu, nah disitulah terlihat.
Tapi ya ingat, itu hanya ini ada sebagai patokan bahwa ini adalah ciri kemajuan dan kemunduran apa yang akan kita usahakan atau yang kita hajatkan. Begitu katanya. Bagaimana cara menanam atau menyimpannya? Menyimpannya di mana saja, asal di luar ruangan, di luar ruangan rumah gitu ya, di teras atau di kebun sekalipun nanti setelah besar ya. Kalau nggak salah di Sumedang itu di kota Kutamaya itu masih ada hingga sekarang kalau nggak salah, tumbuh subur. Berarti jangan-jangan kambing yang diperkosa itu masih hidup. Entahlah yang dialami sama waktu itu, apakah memang beliau yang pasti menghilang atau apa ya, bahasa Banten makan itu tengah lengit. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya yang menghilang, tidak mati seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas waktu itu kita di puncak ada batu yang satu seperti alif di sana, kita mujasmiri di sana, memohon keberkahan, kemustajaban makom ya, makom bukan makan ya, makom itu tempat, kemustajaban tempatnya, maka datanglah dia, banyaklah kita diberikan nasihat-nasihat tentang kehidupan. Jadi apabila 100 hari ini kembali ke sini ya, 101 hari itu ada subur bahkan layu, ya itu terserah antum semua. Apakah antum percaya dengan itu, silakan, nggak percaya juga silakan. Saran A'awijaya, jangan percaya tumbuh dan tidaknya tumbuhan itu. Karena apa? Kita berbicara seperti ini ya, tanpa izin Allah Tuhan aja nggak mungkin loh. Jadi dengan izin Allah saja. Jadi ada pagar gitu, pagar keyakinan itu jangan sampai melenceng kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedahnya memang apabila kita menanam ini ada memang daya magicnya secara alami tentunya. Dia memangkal radikal-radikal yang kurang baik atau yang merugikan, itu tertangkal oleh ini. Kemudian dia juga bunga yang sangat istimewa ya. Kalau bunga yang sangat istimewa itu memang warnanya ungu ya, diantaranya gitu, diantaranya ungu dan itu berkayu. Nah ini diantaranya ungu berkayu. Oh ya, apakah namanya mesti yang ungu? Tidak, kata Kangjeng Eyang waktu itu, asal pohon hanjuang saja, mau yang hijau mau yang ungu, nanti jadinya terserah, yang penting tata cara penanamannya seperti itu. Jadi sekali lagi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, subscriber daripada channel Trah Banten ini, inilah sekelumit perjalanan spiritual AA waktu jarah ke makom Kangjeng Prabu Busan Ulun dan Ibu Ratu Kangjeng yang Harisbaya. Kemudian patihnya 4 itu diantaranya adalah Sang Yang Hau yang disebut Eyang Jaya Perkasa yang pernah berdialog banyak sekali, diantaranya seperti ini. Nah jadi mulai sekarang sebenarnya ada informasi tentang bagaimana tata cara penanaman bunga hanjuang. Ternyata seperti itu bagi warga Parahyangan katanya. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau saya sudah punya ini di rumah, di pelataran rumah atau di toko gitu, di pot atau di pabrik dibikin pagar. Katanya kalau mau mengikuti tata cara yang tadi, tanam lagi, tapi caranya seperti ini. Kalau yang dulu sudah cuma tanam lagi, cara menanamnya seperti tadi, memohon kepada Rabbnya, memohon bahwa ini adalah ciri
usaha kita ke depan ini bakal maju atau tidak. Ciri ya, sekali lagi ciri. Nah, Kanjeng Eyang Jayaprakosa pun ciri, cuma beliau kecewa kepada saudara yang tiganya itu. Kanjeng Eyang Mananganan, Kanjeng Eyang Teong Peot, dan yang Sang Yang Teng apa itu, nggak salah. Begitulah yang datang waktu itu tidak hanya Kanjeng Eyang Jayaprakosa juga. Cuma yang kita bahas adalah sekali lagi pohon hanjuangnya. Ini adalah pohon yang sangat unik, yang memang memancarkan aura yang baik. Tata cara penanamannya daripada putra Parahyangan dan yang pernah jarak ke makom keramat daya luhur, cobalah nanam tanaman ini di rumah atau di pabrik atau di toko. Cara penanamannya seperti tadi, memohon keberkahan karomahnya daripada ilmu Kanjeng Eyang Jayaprakosa yang berada di Daya Luhur Sumedang. Mungkin itu saja ya pengalaman yang bisa ceritakan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan ceritakan tentang perjalanan-perjalanan spiritual yang lain, tentunya di makom yang lain, nasihat-nasihat yang apa dan apapun nanti insya Allah ceritakan di channel ini. Tunggu saja. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kebodohan, mungkin kehilapan. Tetap kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.